Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana Khusus yang kami muliakan, Ibu Dr. Aida Dewi, beserta rekan dan rekanita kami yang mengampu mata kuliah Hukum Pidana Khusus, kami dari kelompok 4 dalam kesempatan kali ini akan membahas terkait undang-undang pornografi. Saya Muhammad Afgan Abubil beserta rekan dan rekanita saya Rudatno Ferani dan juga Rahmalia Faisya Putri, Widya Putri Wulandari, Bernadius Runar Kensin, Muhammad Dendi Alfariski, Ramadan. Dan sekian dari perkenalan kelompok kami. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari materi yang akan kami ulas, yaitu mengenai analisis kritis Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008. Jika kita melihat dari data Kementerian Kominfo dan Informasi, terdapat 1.573.282 data yang berupa konten negatif yang tersebar melalui jejaring internet sepanjang tahun 2021. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan pornografi yang mengalami kenaikan yang signifikan dari akibat adanya kemajuan teknologi dan informasi tersebut. Hal ini adalah sebagai salah satu bentuk kejahatan cybercrime, sebagaimana bentuk kejahatan cybersex itu sendiri, sehingga kemajuan teknologi benar-benar mengambil peran yang sangat besar dalam pertumbuhan pornografi, karena konten negatif tersebut dapat dengan mudah diakses melalui media internet, dan penyebar luasan sarana pornografi maupun porno aksi dapat melalui gambar, film, teks, dan lain-lain. Adapun keberadaan pornografi dan porno aksi cyber telah dirumuskan dalam perundang-undangan pidana, baik yang ditentukan dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ataupun ketentuan perundang-undangan di luar KUHP. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Widya Putri Wulandari, nomor induk mahasiswa 2012-17907. Pornografi dan porno aksi dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Hal ini bukanlah masalah baru, karena pasal 281, pasal 282, pasal 283, pasal 532, dan pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah melarang pornografi maupun porno aksi dan telah menentukan hukumnya. Pornografi dan porno aksi merupakan perbuatan negatif bagi anak muda. Selain itu, terdapat banyak perempuan yang telah menjadi korban, baik sebagai murni korban dan pelaku sebagai korban. Pornografi dan porno aksi berdampak pula terhadap perbuatan moral lainnya dan tindak pidana lainnya, misalkan perzinahan, pemerkosaan, prostitusi, aborsi, pembunuhan, dan lain sebagainya. Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 merupakan produk negara yang perlu untuk dianalisis. Hal ini sejalan dengan urgensi dalam mengkaji kebijakan pidana mengenai pornografi dalam perundang-undangan. Berdasarkan latar belakang yang kami paparkan, kami merumuskan permasalahan tentang dua hal. Yang pertama yaitu unsur-unsur pornografi dalam Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 dan bagaimanakah implementasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait unsur-unsur pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Dalam undang-undang tersebut, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Selanjutnya, Undang-Undang Pornografi timbul karena negara Indonesia yang merupakan negara hukum sangatlah menjunjung tinggi nilai moral dan etika, serta akhlak yang mulia yang bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun juga semua setuju bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang semakin berkembang luas di tengah masyarakat akan mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Serta lahirnya undang-undang tersebut diharapkan dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan serta demi menjamin kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Terima kasih. Melanjutkan dari pembahasan di atas, berbicara tentang masalah pornografi yang kemudian sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, yang itu tentang pornografi, di mana hal tersebut menjadi salah satu acuan untuk mengantisipasi adanya persoalan-persoalan masalah pornografi. Kalau bicara unsur-unsur, kita mengetahui dalam unsur-unsur pornografi ada beberapa unsur yang perlu kemudian saya sampaikan dalam diskusi kali ini. Yang pertama, unsur tentang sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya yang berpotensi kemudian untuk melahirkan persoalan masalah seksual. Itu yang pertama. Kemudian dalam hal ini adalah salah satu bagaimana kemudian undang-undang ini mengantisipasi dan selalu menjaga marwah dan martabat manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tentang bagaimana kemudian negara menjaga hak dari setiap individu. Tetapi pada dasarnya adalah bagaimana hal ini tetap tersalurnya, bagaimana kesusilaan dalam masyarakat tetap terjaga. Saya Muhammad Afgan Ababil yang akan membidas terkait rumusan permasalahan yang kedua, yakni bagaimana penerapan undang-undang pornografi dan apa yang menjadi permasalahan dalam undang-undang pornografi hari ini. Rekan dan rekanita sekalian beserta Ibu dosen Dr. Aida Dewi selaku dosen pengampu, kita perlu mengetahui bahwa sejatinya sedari awal politik hukum pembentukan undang-undang pornografi sudah sangat bermasalah karena ada dua fraksi yang menolak, yakni fraksi PDIP dan juga fraksi PDS, karena mereka melihat bahwa pasal-pasal di dalam undang-undang pornografi justru akan menjadi pisau bermata dua, di mana hal tersebut akan merepresif masyarakat dan juga akan banyak merepresif kebebasan dalam berekspresi itu sendiri. Kita tahu bahwa hari ini misalnya terjadi pelaporan-pelaporan terhadap hal yang dikatakan sebagai pornografi, padahal hal tersebut adalah subjektivitas semata. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan kabar Viera Friedlin yang dilaporkan dengan menggunakan undang-undang pornografi karena dianggap melanggar undang-undang pornografi itu sendiri. Padahal kita tahu bahwa undang-undang pornografi tidak memberikan batasan-batasan yang jelas di mana hal tersebut dikatakan pornografi dan juga porno aksi, atau itu hanya kebebasan berpendapat sementara. Sebelumnya juga kita pernah dihebohkan dengan laporan terhadap Inul Daratista di mana goyangannya dianggap terlalu erotis dan cenderung menjurus kepada porno aksi, padahal kategori pornografi dan porno aksi itu merupakan suatu kategori yang subjektif dari mana seseorang tersebut memandang. Rekan dan rekanita sekalian, hal ini juga menimbulkan suatu ketidakseimbangan antara perlindungan korban dan juga kepastian hukum, di mana seseorang yang dikategorikan sebagai korban justru dapat dijerat dengan pasal undang-undang pornografi, di mana mereka seolah menghendaki untuk disebarkannya video porno yang mereka miliki, padahal esensinya jika hal tersebut untuk koleksi pribadi itu merupakan bukan bentuk daripada pidana, dan juga apabila ada pihak lain yang menyebarkan seharusnya mereka dipersepsikan sebagai korban, bukan justru dipersepsikan sebagai pelaku. Kita tahu bahwa saat beberapa bulan yang lalu Giselle Anastasia dilaporkan dengan undang-undang pornografi, dan juga sebelumnya Ariel, Peter Pan dan juga Luna Maya serta Cut Tari dilaporkan juga dan dipidana dengan undang-undang pornografi, padahal sejatinya mereka tidak mengetahui apabila video tersebut tersebar, dan merekalah yang menjadi korban dari penyebaran pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini juga menimbulkan suatu permasalahan di mana undang-undang pornografi selain tidak jelas batasan-batasan mana yang disebut pornografi dan mana yang disebut porno aksi, atau mana yang bukan sama sekali pornografi dan porno aksi hanya sebagai kebebasan semata. Tetapi dalam undang-undang pornografi juga menimbulkan permasalahan, yakni terkait bagaimana kemudian korban dipersepsikan sebagai pelaku. Oleh karena itu kami mendorong terjadinya revisi terhadap undang-undang pornografi, dan juga kami melihat seharusnya hari ini kita lebih baik lagi dalam menggunakan undang-undang pornografi, bukan justru subjektivitas. Artinya hal ini bertentangan dengan semangat undang-undang hukum pidana, yakni tidak boleh adanya interpretasi dan juga tidak boleh multitafsir. Tapi dalam penerapannya undang-undang pornografi sangat multitafsir dan sangat multiinterpretasi, dan ini justru merugikan korban dan juga merugikan dan menakutkan masyarakat, karena orang-orang yang ada di dalam dunia seni seperti kasus Inul Daratista dan juga masyarakat adat yang menggunakan pakaian cukup terbuka seperti di Papua, di Kalimantan dan sebagainya, justru mereka akan menjadi objek yang sangat mudah untuk direpresif dengan undang-undang pornografi. Sekian dari saya, terima kasih.
Penggunaan pasal 8 dan 4 yang sering digunakan dalam menjerat para korban ini memang sejatinya sangat multitafsir dan multi interpretasi dalam penggunaannya. Karena menurut Siti Aminah Tardi, seorang komisioner Komnas Perempuan, esensi kata membuat dalam undang-undang pornografi itu dimaknai bagi industri yang membuat dan menyebarkan pornografi. Menyebarkan pornografi secara masif bukan justru dikenakan bagi pihak yang membuat video ini untuk koleksi pribadinya. Pasal-pasal dalam undang-undang pornografi juga menjadi pasal sapu jagat karena baik perekam, pelaku, bahkan korban pun bisa menjadi seorang pelaku juga. Hal ini ya karena undang-undang pornografi sama sekali tidak mempertimbangkan terkait kekerasan berbasis gender dalam bentuk consensual distribution of intimate image atau bisa disebut distribusi gambar intim tanpa persetujuan. Dan juga ketidakjelasan atau multitafsir bagaimana pasal tersebut mengatur hingga akhirnya timbullah kasus seperti yang ada, seperti kasus Gisel dan Ariel. Itu merupakan bukti bahwa pasal tersebut menjadi pisau bermata dua dalam penegakannya. Dan ada juga kasus Viera yang dilaporkan karena telah melanggar budaya Sulawesi. Perkenalkan, saya Rahmalia Faisya Putri, nomor induk mahasiswa 201217642. Di sini saya ingin menyimpulkan materi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana kejahatan. Hal ini terdapat dalam pasal 8 dan 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang tindak pidana pornografi. Unsur tindak pidana pornografi terdapat pada rumusan pasal 34 Jungto pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 terdiri dari unsur subjektif yaitu kesalahan yang artinya dengan sengaja atau atas persetujuannya perbuatan tersebut dilakukan seperti memproduksi, membuat, memperjualbelikan, menyebarluaskan pornografi serta unsur objektif yaitu perbuatan yang artinya objek atau model yang mengandung muatan pornografi seperti suara, sketsa, gambar, percakapan atau bentuk lainnya yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar norma kesusilaan. Penerapan undang-undang dalam beberapa kasus pornografi yang dialami oleh Ariel dan Gisel menjadi sorotan. Pasalnya, mereka adalah korban dari pihak yang tak bertanggung jawab, yang meretas gawai atau data pribadinya yang dijadikan pelaku karena diduga melanggar undang-undang pornografi. Kemudian dalam permasalahan pornografi dan pornoaksi yang dialami oleh Viera, yang dilaporkan ke aparat kepolisian karena dituding melanggar pornografi karena aksinya di atas panggung yang dinilai melanggar budaya Sulawesi, sehingga beberapa pihak menganggap bahwa hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Padahal dalam pasal tersebut tidak dijelaskan batasan mana yang disebut pornoaksi. Maka dari itu, penerapan undang-undang dalam pasal ini sangat multitafsir, sehingga naik tidaknya perkara tergantung pandangan subjektif penyidik kepolisian. Berikut tadi merupakan pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.